Rana, नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं ओ dan tidak lagi kembali pada jurang kesesatan. Kemudian yang kedua ini terkait dengan buku-buku yang ditulis oleh Ustadz-Ustadz Wahabi ya, yang mana salah satu dari konten buku itu adalah mengharamkan mengucapkan salam kepada orang Islam yang divonis ahlul bid'ah, yang dituduh ahlul bid'ah. Padahal yang mereka tuduh ahlul bid'ah itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dengan tuduhan-tuduhan keji itu dikatakan ahlu TBC. Apa TBC? Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Padahal kata-kata TBC ini Nabi tidak pernah mengajarkan ya. Nabi, para sahabat tidak ada yang mengajarkan TBC ini. Apa itu singkatan TBC? Zaman Nabi dan sahabat tidak ada. Berarti ini juga pembuatnya, yaitu pencetusnya itu adalah ahlul bid'ah, mengada-ngada. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah, Nabi bersabda, ya, wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan wa syabbaka baina asabihi, muttafaqun alaih. Sabda beliau, antara orang mukmin satu dan satunya itu bagaikan satu bangunan, saling satu sama lain saling mengokohkan, saling menguatkan. Tuh, Nabi itu mencontohkan begini. Tuh, saling mengokohkan. Contoh,
Tembok itu penting, tapi tembok tanpa atap akan mudah roboh. Atap tanpa tembok ya tidak mungkin ada. Rumah tanpa jendela maka akan dimasuki berbagai macam. Dimasuki maling, dimasuki rampok, dimasuki hewan buas. Jadi saling membutuhkan. Begitu pula orang Islam. Orang Islam itu adalah makhluk sosial juga, yang mana satu sama lain saling membutuhkan, saling hormati. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, wa anhu, juga dari Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Musa berkata, dan Rasulullah bersabda, man marra fi syai'in min masajidin aw aswakina aw ma'ahu nablun falyumsik aw liyagbit ala nisaliha bigaffihi ayusiba ahadan minal muslimin minha syai'un. Ini barang siapa yang lewat di masjid atau di pasar-pasar kita itu, dan dia membawa anak panah, maka hendaknya orang yang membawa panah itu memegang ujungnya, memajang pucuknya yang mana yang tajam itu agar tidak mengenai orang Islam yang ada di sana. Artinya apa? Dari sini itu kita itu dilarang untuk menyakiti orang Islam lainnya. Sehingga kita itu dilarang menyakiti dengan apapun. Ya. Ini Rasulullah mencontohkan dengan sebuah anak panah. Artinya bukan hanya dengan anak panah, dengan apa saja yang menyakiti orang Islam itu dilarang. Rasulullah juga bersabda, la yu'minu ahadukum, kalian itu tidak sempurna imannya hatta yuhibba li akhihi, sehingga cinta kepada saudaranya kama yuhibbu li nafsihi, bagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini itu tidak ada batasan-batasan harus satu manhaj, tidak. Apalagi harus Wahabi, tidak. Jadi kalau ada orang yang melarang mengucapkan yang mengpeta-petakan, mengkotak-kotakkan orang Islam, maka hal itu adalah bid'ah, ya. Karena Rasulullah tidak mengajarkan. Dalam buku tersebut, Ustadz Wahabi ini mengharamkan mengucapkan salam kepada orang Islam yang lain yang dicap, yang divonis ahlul bid'ah. Padahal dia mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang ayo pikirkan baik-baik kepada pengikut Wahabi ini, anak buahnya ini dicerna baik-baik. Ya. Sampean mengikuti ustaz sampean atau mengikuti sunnah Nabi. Kalau mengikuti sunnah Nabi, ya, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan doktrin-doktrin sesat dari ustadz-ustadz Wahabi ini. Di antaranya adalah mengharamkan mengucapkan salam kepada sesama muslim yang diklaim, yang dituduh, yang divonis ahlul bid'ah. Padahal yang dituduh ahlul bid'ah bukan ahlul bid'ah, ya. Ini hadis pertama, Rasulullah SAW bersabda, wa an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan, sesungguhnya seseorang sa'ala Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, ayyul Islam khairun, wahai Nabi, Islam apa yang paling baik? Artinya yang dimaksud adalah bagaimana baiknya sebagai orang Islam itu, atau bagaimana orang Islam yang baik itu.
Qala, Nabi menjawab, tut'imut ta'am, nah, memberi makanan pada orang yang membutuhkan. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta, kepada orang yang engkau kenal, wa ma lam ta'rif, dan orang yang belum kamu kenal. Ini sabda Nabi. Yo, pilih mana? Pilih ikut doktrin sutat-sutat Wahabi atau mengikuti sunnah. Kalau mengikuti sunnah, di sini pokoknya namanya orang Islam tanpa embel-embel harus Wahabi, harus Salafi. Ini mengucapkan salam. Sabda Nabi wa anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Dari Barra bin Azib, beliau bersabda, Rasulullah memerintahkan kita untuk melakukan 7 hal, 7 perkara. 1. Bi'ayadatil marid, itu menyambangi, ditilik orang sakit, jenguk orang sakit. Di sini Rasulullah tidak menentukan harus orang Islam atau orang Islam harus harus satu kelompok, enggak. Makanya orang sakit baik non muslim tapi bukan non muslim yang memusuhi kita, tapi non muslim yang sudah bersahabat dengan kita, yang sudah damai dengan kita ya. Kemudian wa itba'il janais, yaitu mengiringi jenazah, mengantar jenazah ke kuburannya. Itu sunnah juga. Juga lagi-lagi Nabi tidak mengharuskan harus muslim yang diiringi ini. Wa tasmiyatil atis, dan mendoakan orang yang bersin dengan kata-kata yarhamukallah. Wa nasrid dhaif, dan membantu orang-orang yang lemah. Wa aunil mazlum, dan membantu orang-orang yang dizalimi. Ya, wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Artinya selalu mengucapkan salam kepada orang sesama Islam, qaulil qasam, dan melaksanakan sumpah. Nah, di sini pemirsa tidak banyak hadis yang saya baca, sebetulnya ini banyak masih ya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Artinya apa? Mengucapkan salam kepada orang Islam itu disunnahkan. Ini berdasarkan dari sabda-sabda Nabi tadi ini. Jadi sebagaimana Ustadz Wahabi mengatakan, jangan mengikuti katanya anjengan kiai ya, Ustadz. Ya termasuk Ustadz Wahabi yang melarang menjawab atau mengucapkan salam kepada orang Islam yang dituduh ahlul bid'ah. Ini berarti senjata makan tuan. Jadi kepada pemirsa sekalian, khususnya yang mengikuti manhaj salah, hendaknya sudah meninggalkan fatwa-fatwa nyeleneh, fatwa-fatwa doktrin-doktrin sesat dari ustadz-ustadz Wahabi. Lebih memilih Al-Quran, lebih memilih sunnah. Kalau memilih sunnah, Al-Quran sunnah, maka dianjurkan, disunnahkan untuk mengucapkan salam kepada orang Islam, baik yang dikenal atau tidak harus manhaj salah, salaf atau yang lain. Seperti itu, ya mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, apabila ada saran kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.